Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi pada hari ini. Ini minggu terakhir di bulan Juni, nanti minggu depan bulan Juli, dan rasanya sudah hampir setahun kita acara Maestro Golden Moment ini, karena dimulai dari awal Agustus minggu pertama. Nah, kita bersyukur, ya Tuhan kita, Yesus Kristus betul-betul memang mengasihi kita, dan kita bisa sampai saat ini boleh melaksanakan terus ikut mengambil bagian dalam acara Maestro Golden Moments. Dan hari ini kita akan belajar tema yang indah, yaitu hidup benar, ya, untuk menyuarakan kebenaran Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, sebelum kita boleh membaca firman Tuhan dan merenungkan, mari kita berdoa terlebih dahulu pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mohon Roh-Mu yang kudus kiranya hadir di dalam diri kami, memenuhi seluruh ruang kehidupan kami, sehingga kami boleh bukan hanya belajar firman, tapi kami juga ingin menerapkan hidup yang benar dan menyuarakan kebenaran itu dalam hidup kami, sehingga kalau kami di saat-saat kami pada usia lanjut ini, suatu saat kami dipanggil pulang oleh Tuhan, kami bisa mempertanggungjawabkan semua kehidupan kami kepada Tuhan, karena kami memang hidup benar di hadapan Tuhan, dan kami selalu menyuarakan kebenaran. Ya Tuhan, berkati hamba-Mu, berkati kami semua, dan biarlah segala sesuatu yang kami alami dalam persekutuan di acara Maestro Golden Moment ini akan memberkati kami, ya, sehingga dengan demikian kami sungguh-sungguh terberkati, dan kami mau menyuarakan kebenaran dalam hidup kami sepanjang sisa kehidupan kami. Bapa, berkati hamba-Mu, sempurnakan sukacitanya untuk melayani firman Tuhan, karena hamba-Mu mempunyai banyak kekurangan dalam berkata-kata, dalam menyampaikan perenungan ini, tapi Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu akan mengalirkan apa yang benar di dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjalani hidup yang benar di mata Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan, ada dua bagian ayat Alkitab, yaitu pertama Markus 6 ayat 14 sampai 29, dan yang kedua ada satu ayat dari Amos pasal 7 ayat yang ke-8, ya. Markus 6 ayat 14 sampai 29. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal, dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi. Ya, Yesus digambarkan sebagai Yohanes yang bangkit lagi. Sebab ini ceritanya, ya, memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara, berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus, saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing, namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu.
lalu bersumpah kepadanya, apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku. Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus ku minta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam. Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal yang dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Lalu kitab Amos pasal yang ke-7 ayat yang ke-8. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sipat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sipat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Ya, itu kira-kira firman Tuhan yang kita baca. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman serta melakukannya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Ya. Hidup benar untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Ya. Saya rasa tadi Mas Ari, penginjil Ari sudah mengatakan bahwa ya diam itu baik juga sih. Ya. Karena juga ada pepatah yang tidak asing, pepatah kuno yang bunyinya apa? Diam itu emas. Tapi tentu diam yang dimaksudkan itu adalah bukan tidak bicara. Memang banyak bicara dapat menunjukkan kebodohan, bahkan mendatangkan kesalahan. Dan kalau kita sudah salah, kita berdalih, wah keceplosan kita ngomong. Berdiam kadang merupakan sikap yang bijak, mengingat kecenderungan kita kalau berkata-kata, kemudian kata-kata kita jadi bisa melenceng dan bahkan mungkin bisa jahat. Di saat kita tersinggung dan diliputi amarah, tentu lebih baik diam daripada mengumpat atau memaki. Hal yang tidak layak diucapkan seorang anak Tuhan. Namun, diam adalah pilihan yang sangat buruk ketika kita dituntut bersuara nyaring untuk menyuarakan kebenaran. Bahkan lebih buruk lagi, diam bukan hanya tidak berbicara, tapi juga berarti tidak berbuat apa-apa. Panggilan untuk berkarya menyatakan kebenaran di tengah dunia tidak mudah, bahkan menjadi beban yang berat. Ya. Supaya apa? Supaya kita aman dan nyaman. Mengapa tidak mudah dan menjadi beban berat? Karena ada hal-hal yang menghambat kita. Paling tidak ada 3 faktor saya lihat. Yang pertama faktor budaya, yaitu budaya risih, budaya nggak enak untuk menyampaikan kebenaran. Khawatir kalau menyampaikan kebenaran hubungan tidak harmonis, terganggu, dan kemudian kita dengan mudahnya mengatakan, ya sudahlah, biar saja nanti seiring berjalannya waktu, masalahnya akan selesai dengan sendirinya. Itu budaya risih. Yang kedua, yaitu apa? Faktor risiko atau faktor ancaman. Kita takut menyuarakan kebenaran, sehingga banyak orang memilih bungkam oleh karena merasa kurang power, kurang punya kuasa dan tidak berdaya menghadapi tindakan-tindakan yang tidak benar atau tindakan-tindakan jahat. Kita takut, khawatir akan risiko dan ancaman. Dan yang ketiga, faktor keuntungan di balik tindakan-tindakan tidak benar. Jadi selain faktor budaya, faktor risiko dan ancaman tadi, ini faktor mengambil keuntungan di balik tindakan-tindakan tidak benar. Karena itu orang memilih untuk bungkam, ya, bahkan membungkam kebenaran hati nurani dan mungkin ikut bermain bersama-sama dalam tindak-tindak yang tidak benar, tindak-tindak kejahatan. Memang ada risiko penolakan, penderitaan akan dialami oleh anak-anak Tuhan ketika kita diutus ke dalam dunia menyuarakan kebenaran. Namun sesungguhnya
kita diajak untuk tetap setia pada panggilan kita, sekalipun ada resiko di hadapan kita. Nah, hari ini kita memakai tema yang sangat indah ini. Ya. Kenapa? Karena seringkali orang berkata bahwa kebenaran itu relatif. Jadi karena kebenaran itu relatif, maka kita tidak menyuarakannya. Dan bahkan kita tidak hidup benar. Nah, untuk itu mari kita melihat, apakah benar begitu? Saya rasa tidak. Ya, kebenaran Allah itu selalu absolut, mutlak, tidak bisa diganggu gugat. Kalau kebenaran kita memang iya. Itu sebabnya kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk hidup benar, seperti Yohanes Pembaptis. Dikatakan tadi dalam Yohanes pasal yang dalam Markus pasal 4 itu, kita membacanya tadi pada ayat yang ke-20 pada ayat yang ke-20 ya, betul ya. Yohanes menurut Herodes ini, Raja Herodes, Yohanes itu adalah orang yang benar. Jadi karena dia orang benar, raja itu sayang sama dia. Ya, tapi karena pengaruh daripada istrinya, ya istrinya nggak suka sama dia, lalu akhirnya dipenggal juga karena sumpah itu, sumpah raja yang tidak bisa diganggu gugat. Jadi hidup benar itu penting, sangat penting dalam diri kita. Karena itu menyangkut kehidupan kita dengan Tuhan. Dan kalau kita bicara hidup benar itu bukan berarti bahwa kita ini memang sempurna kebenarannya seperti Tuhan, tidak. Tetapi paling tidak ada dua hal penting kalau kita bicara hidup benar. Yaitu yang pertama apa? Yaitu suatu keadaan, kalau kita hidup benar itu suatu keadaan kita itu dibenarkan oleh anugerah Allah. Justified by the grace of the Lord. Ya. Jadi itu kita dibenarkan oleh karya Allah di dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Itu disebut dengan istilah kita ini dapat anugerah, kita dibenarkan. Kalau saudara membaca surat Roma, hampir sebagian besar surat Roma itu menggambarkan bahwa kita itu hidup kita dibenarkan, bukan karena kita bisa menjadi orang benar, tidak, tapi dibenarkan oleh anugerah Tuhan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dan yang kedua, ketika kita sudah dibenarkan, kita itu harus mentaati pimpinan Roh Kudus yang menuntun kita untuk hidup yang benar dan menyuarakan kebenaran. Nah, itu kita bisa membaca dari Yohanes 16 ayat yang ke-13, ya. Di situ dalam Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila Roh Kudus datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi, ya, hidup benar itu ada dua hal penting. Pertama, dibenarkan oleh anugerah Allah. Dan yang kedua, setelah dibenarkan kita mentaati pimpinan Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang menuntun kita hidup benar. Sehingga Rasul Paulus seringkali mengartikan tentang hidup benar ini apa? Hidup benar itu berarti berpikir benar. Ya. Semua yang benar, dikatakan Rasul Paulus, pikirkanlah semuanya itu. Jadi berpikir benar, Filipi 4 ayat 8. Lalu yang kedua, berkata benar. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, Efesus 4 ayat 25. Dan yang ketiga, bertindak benar, seperti sungai yang mengalir, selalu benar alirannya ke bawah, ya, turun, ya. Amos pasal 5 ayat 24. Nah, akhir-akhir ini hidup benar itu merupakan sesuatu hal yang sangat langka, karena manusia memakai ukuran kebenaran menurut dirinya sendiri. Sementara seharusnya hidup itu harus mentaati pimpinan Roh Kudus sebagai roh kebenaran yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran yang mutlak hanya ada pada firman Tuhan, sehingga Roh Kudus yang memimpin kita untuk taat kepada firman, meskipun itu nampaknya sulit. Nah, kelemahan kita adalah kadang-kadang ini, kita sering tidak taat kalau firman-Nya kita rasa sulit.
Ya, kalau sulit untuk dikerjakan, kita nggak suka firman itu, kita nggak mau taat, kita abaikan. Tapi kita hanya mau taat pada firman yang gampang, yang menyenangkan, yang membuat kita hidup enak. Yaitu misalnya apa? Janji berkat. Wah, kita senang itu firman itu, kita ikuti. Ya, kita senang juga janji tentang doa yang terkabul. Nah, itu gampang, kita taati supaya doa terkabul. Kita juga mungkin mentaati yang gampang juga, bahwa kalau hidup Kristus itu hidup yang berkelimpahan, lalu kita menafsirkannya, wah enak gini, kita jalani hidup itu. Nah, ini seringkali gitu. Jadi kita bukan mentaati firman Tuhan secara utuh, secara menyeluruh, tetapi kita hanya taat pada firman yang terasa gampang kita taati. Kalau firman itu terasa sulit, kita hindari. Nah, ini kalau ini kita lakukan, ya hidup kita nggak benar. Nah, jadilah seperti Yohanes yang dikatakan oleh Raja Herodes juga, dia adalah orang yang hidup benar. Ya, dikatakan. Sehingga Herodes sangat respect kepada Yohanes Pembaptis. Jadi hidup benar itu penting. Hidup benar itu artinya apa? Kita belajar mentaati seluruh firman Tuhan. Dan itu hanya bisa melalui kuasa Roh Kudus, roh kebenaran yang menuntun kita. Sehingga semua firman bisa kita lakukan. Jadi kita bisa berpikir benar, kita bisa berkata benar, kita bisa bertindak benar. Itu hidup yang benar. Nah, sehingga kalau kita sudah hidup yang benar, maka yang kedua apa? Ya, kita berusaha menyuarakan kebenaran. Sebab kalau kita nggak menyuarakan kebenaran, hidup kita juga jadi nggak benar. Ya. Sesudah kita hidup benar, kita harus menyuarakan itu dengan segala macam risikonya. Ya. Nah, kalau kita lihat tadi bahwa karena belakangan ini hidup benar itu merupakan hal yang langka, ya, itu bisa kita lihat dari kenyataan hidup sehari-hari di masyarakat, di mana kebohongan, ketidakadilan, kejahatan, ketidakbenaran, dosa-dosa dan lain sebagainya itu makin merajalela di bumi kita ini. Ya, ini contoh yang paling sederhana. Kalau misalnya sekarang kan lagi wabah pandemi ini, kita lihat bahwa protokol kesehatan yang pertama apa yang paling penting, apalagi wabah sudah sangat merajalela di Indonesia ini, pakai masker. Nah, kalau kita menegur orang pakai masker, supaya pakai masker, dia nggak senang hati, dia marah, dia merasa dirinya benar nggak pakai masker, padahal itu tidak benar. Nah, ini yang seringkali terjadi kita lihat. Nah, mari kita mencontoh Rasul Yohanes Pembaptis yang dikatakan dia 20 oleh Raja Herodes hidup benar. Ia adalah seorang yang hidup benar. Yohanes tidak bisa diam, dia bersuara. Kali ini ia menegur raja dengan berani di depan umum. Bukan karena pencitraan, bukan untuk cari sensasi, bukan juga ada unsur politis, bukan juga ada unsur popularitas untuk dapat jabatan, juga tidak ada motivasi itu. Ia melakukan itu justru karena visinya yang melihat kehidupan umat semakin dekat dengan penghukuman Allah. Yohanes kecewa melihat ulah Raja Herodes, raja yang tidak memberi contoh, tidak memberi teladan, tidak memberi suatu gambaran seorang raja yang menjunjung tinggi moralitas, tapi justru raja yang memuaskan keinginannya sendiri, memuja materi, pemuja nafsu. Pemuja nafsu, karena dia menikahi istri adiknya. Yohanes sebenarnya adalah sosok yang mencintai bangsanya. Ia tidak menginginkan umat Allah itu binasa karena melakukan hal-hal yang justru tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, tapi ya ternyata akhirnya karena dia menyuarakan kebenaran, resikonya apa? Akhirnya dia mati dipenggal kepalanya oleh Raja Herodes atas keinginan istrinya Herodias melalui putri Herodias yang meminta kepada Raja Herodes. Nah, kita juga bisa belajar dari Amos. Amos itu seorang peternak, tapi dia nabi Tuhan. Dia mengumandangkan suara kebenaran pada bangsanya yang terlena dengan hal-hal duniawi dan memuja materi. Meskipun umat Tuhan beribadah, memberi persembahan, menyanyi untuk Tuhan, tapi Tuhan tidak menyukai semuanya itu karena mereka melihat kehidupan yang bobrok dengan apa? Dengan umat itu menindas yang lemah, berbuat tidak adil pada yang miskin, membuat rakyat yang sengsara,
Dan Amos melihat seperti yang dilihat oleh Yohanes. Jika mereka tidak bertobat, maka segera binasa oleh hukuman Tuhan. Para senior-senior yang diberkati Tuhan, kita melihat juga banyak tokoh-tokoh manusia yang menyuarakan suara kebenaran. Ada Abraham Lincoln, ya, itu salah satu presiden Amerika Serikat yang memberitakan kebenaran tentang perlu dihapuskannya sistem perbudakan, tapi akhirnya dia ditembak mati. Tetapi ada buahnya. Di kemudian hari ternyata perbudakan di Amerika betul-betul dihapuskan. Kita melihat juga di Amerika kisah tentang Martin Luther King Jr., seorang pendeta gereja baptis yang menyuarakan kebenaran tentang kesetaraan ras kulit hitam dan kulit putih, dan akhirnya dia dibunuh juga. Namun ternyata, ya, beberapa, mungkin lebih dari 10 tahun lalu, ada seorang Obama yang berkulit hitam bisa menjadi presiden Amerika Serikat yang pertama. Itu 2 periode jabatan malahan. Di India, kita melihat ada seorang Mahatma Gandhi yang melakukan perjuangannya tidak dengan mengangkat senjata atau memberontak, tapi ia mengajak orang barakan kebenaran. Tapi akhirnya dia mati, dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Di Afrika Selatan ada Nelson Mandela yang menyuarakan kebenaran menentang apartheid. Di tanah air kita juga beberapa puluh tahun lalu ada seorang Munir yang menyuarakan kebenaran, juga terbunuh. Tapi negara kita menjadi semakin demokratis. Negara Indonesia menjadi semakin demokratis sampai hari ini. Para seniorita yang diberkati Tuhan, kita walaupun kita sudah usia lanjut, tapi tetap harus menyuarakan kebenaran Tuhan. Karena kita ini nggak tahu kapan Tuhan panggil kita, ya. Tapi sisa waktu hidup kita, marilah kita belajar untuk hidup benar dan menyuarakan menyuarakan kebenaran. Kalau ada teman kita yang hidup dalam dosa, jahat dan sebagainya, kita harus menyuarakannya. Ya. Selalu memang akan ada upaya dari berbagai pihak untuk membungkam kebenaran. Tapi jika kita diam 1000 bahasa, maka banyak orang tidak akan mengalami kebenaran. Kasihan. Apalagi orang-orang itu orang-orang kecil. Mari kita terus hidup sebagai generasi orang yang benar. Kebenaran telah menjadi barang langka memang saat ini, tapi kita terus menyuarakannya. Tetapi jika kita mau hidup benar dan menyuarakannya, maka Roh Kudus akan memberi keberanian dan kekuatan sampai kita satu saat tiba di rumah Bapa, dan kita mempertanggungjawabkan semua kehidupan kita yang benar di mata Tuhan, dan kita menyuarakan kebenaran. Saudara-saudara tahu apa gunanya mikrofon? Mikrofon itu, mic maksudnya, mikrofon itu berasal dari bahasa Yunani, dari kata mikros, artinya kecil, dan phone, suara. Kita sederhanakan kata itu, mic, pakai mic supaya lebih keras, orang bilang gitu. Jadi mic itu pada awalnya dipakai untuk membantu telinga kita untuk mendengar suara yang berintensitas rendah, yang kecil. Pada saat ini benda itu ada di mana-mana, bahkan dalam gereja dipakai sekarang. Dan jemaat terbantu dengan baik untuk mendengar, bisa mendengar khotbah, bisa mendengar lagu, bisa mendengar narasi, bisa mendengar permainan drama, suara dari permainan drama. Dan berkat bantuan alat kecil itu, mikrofon. Alat ini menjadi tidak berguna kalau rusak. Tidak bisa membuat suara yang berintensitas rendah menjadi cukup untuk didengar. Nah, bagaimana dengan kehidupan iman kita? Bukankah kita juga adalah alat pengeras suara Tuhan? Kita sudah mengalami berkat-berkatnya, penyertaannya, anugerahnya. Tuhan sudah bersuara lantang dalam hidup kita, dan kita betul-betul mengalami hidup yang indah bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah menjadi pengeras suara bagi Tuhan? Sudahkah kita menjadi mic bagi Tuhan? Atau kita justru menjadi mikrofon yang rusak? Nah, mari kita coba kita renungkan ini. Apakah kita sudah jadi pengeras suara bagi Tuhan, ataukah kita justru jadi mic yang rusak?
Tuhan memberkati. Amin.